طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak Ibu, teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk terus bisa mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga kita bisa meneladani apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalankan melalui sirahnya. Dan alhamdulillah belakangan ini kita merasa bahagia betapa salah satu perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita rasakan, sekaligus mencoba untuk kita teladani secara seksama. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul dan beliau dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, yaitu sebagai referensi terbaik untuk kehidupan kita. Berarti setiap fase, setiap detik dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita taati dan wajib untuk kita tirukan. Namun yang menarik adalah apa yang menjadi istimewa dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mari kita mencoba untuk menelaah dimulai dari kapan Isra dan Mi'raj ini diperintahkan atau menjadi salah satu fase dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa kaitannya perjalanan Isra dan Mi'raj ini dengan kehidupan kita. Sekarang kita lihat, hidup di era sekarang ini dipenuhi dengan persoalan-persoalan yang terkadang membingungkan diri kita. Salah satu persoalan yang dapat membingungkan kita itu adalah tentang bagaimana mental health kita pada hari ini itu diguncang habis-habisan. Sehingga mentalitas anak-anak muda di zaman sekarang, atau bahkan yang dewasa sekalipun, juga mengalami penyakit yang sangat luar biasa. Tapi mari kita coba lihat bagaimana Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah kisah yang bukan sekedar kisah, tapi kisah yang memberikan sebuah makna kepada kita semua, terkhusus bagi generasi muda, untuk bisa menguatkan mental mereka. Kenapa kita perlu melihat peristiwa Isra dan Mi'raj dari angle ini? Penting untuk melihat Isra dan Mi'raj dari posisi ini, karena Isra dan Mi'raj, peristiwa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, menuju ke Baitul Maqdis sampai langit ke Sidratul Muntaha, itu memiliki latar belakang kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan tepat terjadinya Isra dan Mi'raj. Artinya di tahun berapakah Isra dan Mi'raj itu terjadi? Para ulama berbeda pendapat. Apakah dimulai dari tahun 10, di tahun 11, tahun 12 Hijriah, atau bahkan mendekati tahun ke-13, yaitu di akhir masa Rasulullah SAW berada di Mekah. Para ulama berbeda pendapat. Tapi yang jelas, para ulama sepakat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah Rasulullah SAW kehilangan dua sosok yang sangat dicintainya, dua sosok yang paling mendukung dakwah Rasulullah SAW, yaitu adalah Abu Thalib dan yang kedua adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi sepeninggal dua sosok ini, sepeninggal Khadijah dan sepeninggal Abu Thalib, baru di situ Rasulullah SAW diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke Sidratul Muntaha. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengajak Rasulullah berjalan melalui perjalanan yang begitu singkat tapi bermakna, setelah mengalami kesedihan, setelah mengalami kehilangan dua sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditinggal Khadijah sama Abu Thalib itu bukan seperti ditinggal orang biasa. Rasulullah itu bukan orang yang tidak pernah mengalami kehilangan sama sekali. Rasulullah itu pernah ditinggal oleh ayahnya sebelum beliau lahir. Rasulullah pernah ditinggal oleh ibundanya ketika beliau berumur 6 tahun.
Rasulullah pernah ditinggal oleh kakeknya yang menggantikan posisi orang tua di umur 8 tahun. Berarti Rasulullah SAW mengalami keyatiman sebanyak 3 kali. Keyatiman sebelum Rasulullah SAW lahir, keyatiman karena yatim dalam bahasa Arab itu memiliki arti ketika ada orang tuanya yang meninggal. Jadi baik ayah ataupun ibunya yang meninggal, seorang anak itu disebut sebagai anak yatim dalam terjemahan dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ayahnya yang meninggal disebut sebagai yatim, kalau ibunya yang meninggal disebut sebagai piatu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau ada salah seorang orang tua yang meninggal, maka anaknya disebut sebagai yatim. Baik ayahnya yang meninggal maupun ibunya yang meninggal. Rasulullah mengalami keyatiman sebelum beliau lahir. Mengalami keyatiman yang kedua ketika beliau berumur 6 tahun. Dan mengalami keyatiman yang ketiga karena posisi Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW sebagai orang tua bagi Rasulullah. Berarti Rasulullah di umur yang begitu belia sudah mengalami 3 kali kehilangan. Dan ini merupakan pengalaman yang perlu untuk ditiru untuk generasi pada zaman sekarang. Pada hari ini, kenapa kita itu mengalami keseriusan mental yang begitu luar biasa? Kenapa pada hari ini kita merasakan bagaimana mental sedikit saja diguncang itu sudah habis mental kita? Karena kita tidak pernah mengalami yang namanya kehilangan. Karena pada hari ini kita jarang merasakan kehilangan. Hidup di era sekarang, perhatikan, hidup di era sekarang, era media sosial, era AI, era yang penuh dengan kecanggihan teknologi, membuat diri kita itu mudah untuk memenuhi kebutuhan. Kita mau mengerjakan skripsi atau tesis, tinggal tanya ChatGPT, mudah sekali. Kita mau apa lagi? Kita mau kontak dengan orang-orang yang di luar negeri ya, kita tinggal pakai Ome TV, tinggal bisa ngobrol di sana dengan orang-orang di luar negeri. Kita mau latihan bahasa asing, gampang dengan menggunakan AI. Kita nggak bisa bahasa asing, tapi kita mau berkomunikasi dengan orang luar negeri, tinggal gampang menggunakan AI yang sudah ada di handphone. Kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia, lalu orang lain mendengarkan dengan bahasa mereka. Artinya hidup di era sekarang itu adalah hidup yang penuh dengan kebutuhan yang terpenuhi. Artinya mudah sekali diri kita pada hari ini untuk terpenuhi kebutuhan kita. Efek samping mudahnya terpenuhi kebutuhan kita adalah kita jadi merasa sulit untuk menerima kehilangan. Karena sedikit demi sedikit kita terpenuhi, dan kita tidak pernah merasakan yang namanya kehilangan. Akibatnya sekali saja kita mengalami kehilangan dalam kehidupan ini, sekali saja ada satu nikmat yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa stres habis-habisan. Makanya wajar ketika Rasulullah SAW pernah mengalami kehilangan di usia yang begitu belia. Lantas ketika Rasulullah SAW pernah memiliki seekor kambing yang begitu banyak, sampai ada seseorang Arab gunung yang mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, apakah benar kambing-kambing ini adalah milikmu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, iya, ini adalah milikku. Kata orang tadi, ya Rasulullah, tidak pantas seorang Rasul memiliki harta yang sebanyak ini. Maka berikanlah seluruh kambing itu untuk diriku, karena aku sedang membutuhkan kambing tersebut. Kalau engkau benar adalah Rasulullah, kalau engkau benar adalah utusan Allah, engkau harus hidup sederhana. Engkau nggak boleh memiliki harta yang begitu banyak. Setelah mendengar itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu ambil semuanya. Kalau kamu memang tertarik dengan kambing-kambing yang aku miliki, silahkan ambil seluruh kambing-kambing yang aku miliki. Orang itu kaget karena merasa apakah benar ini Rasulullah memberikan seluruh kambingnya, atau jangan-jangan Rasulullah cuma ngeprank. Tapi ternyata benar, Rasulullah memberikan seluruh kambingnya kepada orang tadi. Sampai orang itu kaget dan orang tadi menemui kaumnya dan mengatakan, barusan aku bertemu dengan seorang yang bernama Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala, lan yakhshal faqra abada, dan dia memiliki sifat dia tidak pernah takut miskin sama sekali. Dia tidak pernah takut miskin selamanya. Kenapa Rasulullah tidak pernah takut dengan kemiskinan? Kenapa Rasulullah SAW tidak takut dengan cobaan-cobaan yang dialami oleh beliau? Karena Rasulullah sudah terdidik dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sedari beliau belia, beliau sudah mengalami beberapa kali kehilangan. Maka wajar kehilangan di masa depan itu mudah bagi Rasulullah. Tapi Rasulullah tetaplah manusia. Saat Abu Thalib dipanggil, saat Abu Thalib diambil oleh Allah Subhanahu wa taala,
saat Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil, Rasulullah tetaplah manusia. Beliau mengalami kesedihan, beliau mengalami tingkat kesedihan yang sangat luar biasa karena bukan tentang meninggalnya Khadijah saja, bukan tentang meninggalnya Abu Thalib saja. Meninggalnya dua sosok ini membuka ruang bagi orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang Rasulullah. Membuka ruang orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang dakwah. Maka Rasulullah sangat sedih sekali karena kehilangan dua sosok ini. Khadijah adalah manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Perhatikan, manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mengimani Rasulullah SAW adalah Khadijah. Karena pada saat Rasulullah SAW turun dari Gua Hiro, Rasulullah menemui Khadijah, dan Khadijah yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW. Dan Abu Thalib adalah laki-laki pertama dari golongan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi membela dakwah Rasulullah SAW. Perhatikan, dua orang ini sangat sakral sekali dan sangat sentral bagi Rasulullah SAW, tapi semua itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Artinya, saat Allah Subhanahu wa taala mengambil satu nikmat kepada kita, apakah Allah Subhanahu wa taala lantas membiarkan kita begitu saja? Tidak. Sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah SAW diberikan sebuah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa perjalanan Isra dan Mi'raj. Berarti setelah kesulitan yang kita alami, kita tinggal berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kesulitan yang kita alami pada hari ini Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kebahagiaan. Tapi pertanyaannya adalah, kita mau peka atau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Karena yang menjadi persoalan adalah, kenapa Rasulullah SAW harus mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj yang membahagiakan itu? Diawali dengan sebuah kesedihan. Karena ada satu hikmah lagi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada satu hikmah. Kenapa Rasulullah SAW harus mengalami kesedihan terlebih dahulu sebelum mendapatkan ketenangan? Ini menunjukkan bahwa ujian yang datang dari kesulitan itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan ujian yang datang dari ketenangan. Orang kalau diuji dengan kesulitan, dia pasti akan sadar kalau dia hari ini sedang diuji. Tapi kalau dia tidak memiliki kesulitan pada hari ini, dia tidak akan sadar kalau hari itu dia sedang diuji. Coba perhatikan, kalau hari ini tiba-tiba ya ada salah seorang bapak atau ibu dikasih rumah mewah, dikasih tanah, tabungan 1 miliar, dan dikasih mobil, motor, semuanya lengkap. Anak-anak semuanya sehat, semuanya cerdas, pinter-pinter, luar biasa kehidupannya. Kira-kira sadar atau enggak kalau dia atau bapak sedang diuji? Pasti tidak sadar. Karena apa? Karena sedang mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak. Yang dia tahu adalah, ya sudah, nikmat saya banyak, ya berarti saya tinggal bersyukur. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sedang diuji, tapi saya sedang dikaruniai. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk ujian. Kehidupan kita saat senang, kehidupan kita saat sedih, semuanya adalah ujian. Kita punya uang tabungan 1 miliar, dengan kita nggak punya tabungan sama sekali, dua-duanya sedang diuji. Jangan pernah merasa aman saat diri kita sedang mengalami ketenangan. Justru ujian yang datang dari ketenangan lebih mudah melenakan kita, karena kita tidak sadar bahwa kita sedang diuji. Tapi pada saat kita diuji dengan kesulitan, kita sadar betul bahwa ya Allah, hari ini aku sedang diuji. Maka berbahagialah mereka yang sadar bahwa dirinya diuji pada hari ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-temanku sekalian. Mari kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah SAW pada saat Isra dan Mi'raj. Rasulullah bermula dengan kesedihan yang dialami oleh beliau ketika ditinggal oleh dua keluarganya. Dan Rasulullah SAW dihadapkan dengan sebuah tantangan. Di tahun ke-13 Hijriah, Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ini menunjukkan bahwa
Isra dan Mi'raj itu kenapa sangat strategis? Karena letaknya berada di pertengahan. Sebagai pelipur lara Rasulullah SAW, sekaligus juga sebagai persiapan untuk mendapatkan tantangan yang baru. Berarti Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah pelajaran tentang apa? Sebuah fase untuk move on. Sebuah fase untuk melupakan kesedihanku di masa lalu dan mempersiapkan kebahagiaan di masa depan. Mempersiapkan kebahagiaan dan tantangan di masa depan. Sehingga Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah fase move on, di mana Rasulullah SAW dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melupakan dan meninggalkan kesedihan di masa lalu dan mempersiapkan tantangan di masa depan. Mari kita lihat mengapa peristiwa Isra dan Mi'raj ini begitu penting. Kita mencoba untuk melihat fase perjalanan Rasulullah dari mulai beliau berada di Mekah sampai beliau berada di Sidratul Muntaha. Mari kita lihat dari beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang coba kita rangkum di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Rasulullah SAW digambarkan baina ana indal baiti bainan naimi wal yaqdhan wa dzakara ya'ni rajulan baina rajulaini. Ketika aku berada di sisi Ka'bah antara tidur dan bangun. Jadi Rasulullah di malam itu Rasulullah sedang kalau bahasa Jawa itu artinya ngelilir lah ya. Malam hari enggak tidur tapi juga bangun itu agak ngantuk. Jadi Rasulullah sedang berada di antara tidur dan bangun. Dan lalu beliau menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki di antara dua laki-laki. Jadi kedengaran dari atap rumah Rasulullah SAW datang dua orang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW kaget terhadap dua laki-laki tersebut. Dan ternyata dua laki-laki tersebut adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Fa'utitu bitastin min dhahabin mal'ani hikmatan wa imanan fashukka minan nahri ila maraqil batni thumma ghusila al-batnu bima'i zamzama thumma muli'a hikmatan wa imanan. Lalu dibawakan kepadaku sebuah bejana dari emas, sebuah wadah dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Lalu dada Rasulullah SAW dibelah sampai bawah perut, ya. Jadi dada Rasulullah SAW dibelah sampai bawah perut Rasulullah, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Dada Rasulullah SAW dicuci dengan Zam-Zam, kemudian dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Peristiwa pembelahan dada ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih kecil berada di pangkuan Halimatus Sa'diyah. Rasulullah pernah mengalami pembelahan dada, dan ini adalah pembelahan dada kedua yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sebagian pihak ada yang meragukan peristiwa pembelahan dada ini dengan mengatakan bagaimana mungkin Rasulullah SAW itu dibelah dadanya dan dicuci. Justru para ulama menyebutkan seperti Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam Fikih Sirah Nabawiyah, beliau menyebutkan pembelahan dada Rasulullah SAW dan pencucian jiwa Rasulullah SAW itu penting untuk menunjukkan insaniyatu Rasulullah SAW, untuk menunjukkan kemanusiaan Rasulullah SAW. Jadi kalau memang Rasulullah SAW itu memiliki sisi yang harus dibersihkan untuk menunjukkan bahwa Rasulullah juga pun adalah manusia. Rasulullah memang berbeda dengan manusia pada umumnya, tapi Rasulullah tetaplah manusia. Kenapa Rasulullah SAW ditetapkan sebagai manusia, bukan makhluk yang lain? Karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita, sebagai referensi bagi kehidupan kita. Kalau Rasulullah dari kalangan malaikat, kalau nabi-nabi Allah itu dari kalangan malaikat, kita nggak relate dengan mereka. Malaikat itu sifatnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat malaikat. Sedangkan manusia itu banyak salahnya. Jadi kalau nabi-nabi Allah itu berupa malaikat, orang enggak akan ada yang relate dengan para malaikat. Tapi karena tahu bahwa yang wajib untuk kita taati adalah manusia juga, berarti kita mampu untuk mengikutinya. Jadi jejak yang dialami oleh Rasulullah SAW bisa kita ikuti. Nah sekaligus ini juga mengandung sebuah
mengandung sebuah hikmah. Ya, ini juga mengandung sebuah hikmah. Ketika hadis Rasulullah SAW menyebutkan dimasukkanlah iman dan hikmah kepada jiwa Rasulullah SAW, itu menunjukkan bahwa hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau hari ini kita punya anggota keluarga yang kita kasih tahu, ayolah sholat, ayolah beriman, ayolah puasa, ayolah ini, ayolah itu, kita masih berada di fase atau di level sebagai manusia yang diperintahkan untuk menyampaikan pelajaran saja, tapi bukan untuk mengubah saudara kita. Jadi kalau ada hari ini saudara kita yang enggan untuk melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan puasa, atau bahkan mereka belum beriman, kita ingin ajak agar mereka itu mu'allaf, lalu sampai hari ini masih susah sekali untuk bisa berubah, ingat, tugas kita itu hanya sekedar menyampaikan. Tugas kita adalah menyampaikan karena itu adalah domain kita, sedangkan yang merubah adalah domain Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa ada domain kita, ada domain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bekerja itu adalah domain kita. Yang memberikan rizki adalah domain Allah Subhanahu wa taala. Kita berobat adalah domain kita, sedangkan yang memberikan kesembuhan adalah domain Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari jodoh adalah domain kita, sedangkan yang memberikan jodoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah untuk mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah domain kita, tapi yang merubah orang tadi untuk taat adalah domain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu pada hari ini stres karena kita itu sudah terlalu banyak mencampuri domain Allah. Hari ini misalkan contoh, ada orang yang sudah bertahun-tahun bekerja, capek banting tulang untuk bekerja, tapi dia selalu bertanya pada diri dia, kenapa hari ini kok aku nggak kaya-kaya, rekeningku kok segini-gini aja, kok nggak bertambah-tambah. Ingat bahwa domain kita itu adalah berusaha. Jangan pernah kita mencoba untuk masuk domainnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita masuk domainnya Allah Subhanahu wa taala, semakin stres diri kita. Ada orang yang nyari jodoh, sudah kirim CV sana sini, udah kenalan sana sini, tapi ternyata masih belum dapat aja, belum ada yang klik saja. Ingat, domain kita adalah mencari jodoh, sedangkan yang memberikan jodoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita stres karena kita terlalu mencampuri domain Allah Subhanahu wa taala. Fokuslah terhadap domain kita dan maksimalkan dengan seksama. Baik, selanjutnya Rasulullah SAW menceritakan lagi, wa utitu bidabatin abyadha dunal baghli wa fawqal himaril buraq. Lalu setelah Rasulullah SAW mengalami pembelahan dada tadi, didatangkan kepada Rasulullah SAW sosok makhluk yang bernama buraq. Perhatikan sifat buraq yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Dabatin abyadha dunal baghli wa fawqal himari. Sifat buraq itu adalah hewan binatang yang berwarna putih, yang tubuhnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Jadi sifatnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Nah, itu adalah sifat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kalau kita dapati ada beberapa orang yang mengatakan bahwa buraq itu adalah hewan yang wajahnya seperti manusia. Itu wallahu taala alam. Saya pribadi wallahu taala alam belum mendapatkan riwayat tentang ini. Saya belum pernah dapat tentang sifat-sifat yang detil berkaitan dengan buraq. Tapi yang saya dapati dari hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai buraq adalah tentang warna dan besarnya saja. Dia berwarna putih, besarnya tidak lebih besar daripada keledai dan lebih kecil dari kuda. Dan dalam riwayat lain menyebutkan bahwa buraq ini diminta oleh Jibril alaihi salam untuk ditunggangi oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah naik di punggung buraq. Pada awalnya buraq itu menolak untuk ditunggangi oleh Rasulullah SAW, sampai Jibril mengatakan kepada buraq, wahai buraq, sesungguhnya engkau adalah binatang yang selalu dinaikin oleh orang-orang yang terbaik, oleh makhluk-makhluk Allah yang terbaik. Dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik itu, maka Muhammadlah adalah orang yang paling terbaik yang akan engkau tunggangi di sana.
Engkau akan ditunggangi oleh manusia yang paling terbaik. Sampai akhirnya Buraq menerima untuk ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yad'u khutwatan inda aqsa tarafihi. Dia meletakkan langkahnya itu sejauh mata memandang. Fantalaqtu ma'a Jibril. Lalu aku pergi bersama Jibril. Lalu disitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Mulailah perjalanan pertama yang disebut sebagai Isra, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Masjidil Aqsa. Rasulullah mengikat Buraq di sebuah tiang. Yang tiang itu adalah tiang yang dipakai oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikat kendaraannya. Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim ketika membawa hewan maka diikat di tiang tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat Buraq di tiang tersebut untuk menunjukkan bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Rasulullah menuju ke Masjidil Aqsa, salat di sana, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh nabi-nabi Allah dan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa seluruh risalah Allah Subhanahu wa taala itu satu dan pemimpin para nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita hari ini merupakan bagian daripada umat Rasulullah. Maka berbanggalah Bapak Ibu dan kakak sekalian bahwa kita termasuk umat daripada manusia terbaik di muka bumi ini. Fantalaqtu ma'a Jibril. Lalu aku pergi bersama Jibril. Hatta ataina as-samaa ad-dunya. Sampai kami pun mendatangi langit dunia. Qila, ada seorang malaikat yang bertanya, yang dia menjaga langit dunia tersebut. Man hada? Siapakah orang itu? Lalu dia berkata, dia adalah Jibril. Lalu malaikat yang lain berkata, wa man ma'ak? Lalu wahai Jibril, siapa orang yang bersamamu? Maka Jibril mengatakan, Muhammad, dia adalah Muhammad. Lalu tidak langsung malaikat penjaga langit itu mengizinkan Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuju ke langit pertama. Malaikat penjaga itu pun mengatakan, waqad ursila ilaihi, apakah ia telah diutus menjadi rasul? Maka Jibril mengatakan, na'am, ya, dia sudah diutus menjadi rasul. Ini menunjukkan bahwa tidak semua informasi itu diketahui oleh malaikat. Tidak semua informasi itu tidak diketahui oleh malaikat. Pengetahuan tentang segala hal itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah Subhanahu wa taala terbatas tentang tugas-tugasnya saja. Sehingga pengetahuan tentang segala hal itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat penjaga itu mengatakan, marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja. Selamat datang wahai Muhammad, selamat datang wahai Jibril, sebaik-baiknya datang orang yang datang di hari ini. Ini adalah momentum yang paling tepat. Ini adalah waktu yang paling mulia, didatangi oleh orang khusus di waktu yang sangat mulia. Berarti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu yang terbaik. Ini sebuah pertanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di momentum yang paling tepat. Pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini adalah bahwa orang yang paling merugi adalah orang yang tidak mampu untuk memanfaatkan momentum. Kalau momentum itu sudah datang, entah momentum kita diterima di kampus atau momentum kita itu punya tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kita punya momentum, misalkan ada orang yang ingin mencari jodoh, lalu dia momentum untuk bisa mendekati wanita atau laki-laki yang dia cintai di situ, maka manfaatkanlah. Karena orang yang paling merugi adalah orang yang tidak mampu untuk memanfaatkan momentum. Lalu Allah Subhanahu wa taala malaikat itu mengizinkan untuk memasuki ke langit yang pertama, dan di langit pertama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata, marhaban bika min ibnin wa nabiin. Selamat datang wahai anakku dan utusan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Terima kasih dan selamat datang terhadap kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di langit pertama Allah Subhanahu wa taala pertemukan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke langit yang kedua. Fa ataina as-samaa ats-tsaniyah. Lalu kami mendatangi langit yang kedua. Lalu di langit yang kedua Allah Subhanahu wa taala para malaikat itu juga memberikan sambutan yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja. Selamat datang, sebaik-baik orang yang datang pada hari ini dan waktu yang paling tepat. Fa ataitu ala Isa wa Yahya faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Di langit yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam. Maka mereka berdua berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang bagimu wahai saudaraku dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Di setiap lapisan langit Allah Subhanahu wa taala sediakan Nabi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sambutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mulia sekali. Kalau misalkan kita pada hari ini mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berarti diakui oleh nabi-nabi yang lain. Sekaligus juga ini menunjukkan adab yang begitu luar biasa. Perhatikan, setiap langit tadi ada nabi dan Allah Subhanahu wa taala siapkan nabi dan malaikat untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti salah satu adab saat ada orang yang datang ke rumah kita, itu adalah kita harus menggunakan sapaan yang terbaik. Kita harus menggunakan sambutan yang terbaik. Dan karena kedatangan Rasulullah SAW mulia, maka otomatis sapaan para nabi pun juga mulia. Jadi kalau kita mendapati ada tamu yang datang ke rumah kita, kita jangan perangat-perangut. Kita jangan merasa bahwa diri kita itu, wah kita itu adalah tuan rumah, lalu kita sembarangan, lalu kita menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak baik. Enggak. Justru kemuliaan saat bertemu dengan saudara itu berada di 30 detik pertama. 30 detik pertama pertemuan kita dengan saudara kita itu adalah momentum yang paling berharga yang akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Kita pertama kali ketemu dengan saudara kita mengucapkan salam. Kita mengucapkan salam, kita mendoakan dia. Ya, kita mendoakan keselamatan bagi dia dan dia mendoakan keselamatan bagi kita. Dan yang kedua, kita tersenyum dengan mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. 2 pahala didapatkan. Yang ketiga, lalu kita berjabat tangan dengan saudara kita. Berpahala juga. Kita menanyakan kabar, bagaimana kabarmu? Kepedulian kita dengan saudara kita. Subhanallah, sedikit demi sedikit kita dapatkan pahala dari 30 detik pertama kita. Coba bayangkan kalau 30 detik pertama kita itu kita repetisi. Atau repetisinya itu berkali-kali, kita pertemukan dengan banyak sekali orang. Kita bertemu mengucapkan assalamualaikum, kita tanyakan kabarnya, kita berjabat tangan, lalu kita senyum dengan mereka. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan? Nah, inilah tentang seni di dalam memberikan sebuah sambutan. Fa'ataina as-samaa ats-tsalitsah. Lalu kami pun mendatangi langit yang ketiga. Jibril minta dibukakan pintu tersebut, lalu pintu tersebut dibukakan oleh para malaikat. Fa'ataitu Yusufa fasallamtu alaihi. Di langit yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Yusuf alaihi salam. Maka aku mengucapkan salam kepada Yusuf, faqala marhaban bika min akhin wa nabi. Selamat datang wahai saudaraku dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan menuju ke langit yang keempat. Fa'ataina as-samaa ar-rabi'ah. Kami menuju ke langit yang keempat. Fa'ataitu ala Idris. Di langit yang keempat aku bertemu dengan Nabi Idris dan Nabi Idris pun juga mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu inilah yang sangat menarik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke langit yang kelima. Langit kelima, keenam, ketujuh ini harus kita perhatikan secara seksama. Fa'ataina ala Harun. Aku bertemu dengan Harun. Fasallamtu alaihi. Aku mengucapkan salam kepadanya. Maka Harun pun juga mengucapkan salam kepadaku dan menyambut diriku. Nabi Harun alaihi salam ini seperti muqaddimah
atau seperti pembukaan sebelum berada di puncak percakapan kepada nabi-nabi yang lain. Karena saat Rasulullah SAW masuk ke langit yang keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi pertemuan dengan Nabi Harun ini itu merupakan sebuah muqaddimah, seperti kode dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah ini engkau akan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, yang di sana akan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari pertemuan dengan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Mari kita melihat bagaimana pertemuan Rasulullah dengan Nabi Musa. Fa'ataitu ala Musa. Saat aku masuk ke langit yang keenam, aku bertemu dengan Nabi Musa. Aku mengucapkan salam kepadanya, dan Nabi Musa pun juga mengucapkan salam kepadaku. Lalu falamma jawastu baka, saat aku melewati Nabi Musa alaihi salam tiba-tiba menangis. Faqila, lalu Nabi Musa ditanya. Di sini tidak disebutkan siapa yang bertanya, apakah Rasulullah ataukah malaikat. Ma abkak, apa yang menjadikan dirimu itu menangis? Maka Nabi Musa menjawab, ya Rabb, hadzal ghulamul ladzi bu'itsa ba'di yadkhulul jannata min ummatihi afdal mimma yadkhulu min ummati. Ya Allah, anak muda ini, Rasulullah SAW, dia diutus setelahku, tapi umatnya masuk surga lebih utama dan lebih banyak daripada umatku. Jadi Nabi Musa alaihissalam seperti ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Rasulullah SAW itu datang setelah Nabi Musa. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala justru memasukkan umat Nabi Muhammad itu lebih banyak ke dalam surga dan lebih afdol atau lebih utama posisinya dibandingkan dengan umat Nabi Musa? Coba, kenapa Nabi Musa alaihissalam sampai seakan-akan kok iri dengan Rasulullah SAW? Ini pelajaran berharga, bahwa sesungguhnya iri dalam kebaikan itu tidak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Iri dalam kebaikan itu tidak ada masalah. Kalau misalkan kita itu iri dengan saudara kita yang lebih pintar, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah iri kita itu membuat diri kita menjadi seperti apa ya? Kalau dalam bahasa orang Betawi itu kayak sirik sama orang lain, kayak kesel sama orang lain, sampai kita itu menghilangkan haknya. Seperti kita itu kayak kurang dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi iri terhadap kebaikan itu tidak ada masalah. Kayak misalkan kita itu iri dengan keilmuan seseorang, kita iri dengan ibadah seseorang, itu nggak ada masalah. Jadi irilah terhadap capaian-capaian akhirat, bukan iri terhadap capaian-capaian dunia. Ingat, kaidah penting di dalam memahami kepuasan hidup adalah bahwa dunia ini menawarkan kepuasan. Dunia ini menawarkan kepuasan, tapi kita mustahil mendapatkan kepuasan di dunia ini. Dunia ini menawarkan harta yang begitu banyak. Dunia ini menawarkan jabatan yang begitu tinggi. Dunia ini menawarkan capaian-capaian yang tidak ada batasnya. Tapi pada saat kita mencoba untuk menggapai dunia ini, menggapai hartanya, menggapai jabatan, menggapai apapun, kita tidak pernah mengenal puas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa dunia menawarkan kepuasan kepada dirimu. Tapi puaslah dengan dunia dengan dua cara. Yang pertama bersyukur, dan yang kedua adalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Tapi justru akhirat itu berbeda. Akhirat menawarkan kepuasan. Salat menawarkan kepuasan. Salat menawarkan ketenangan. Zikir menawarkan ketenangan. Tapi Allah memerintahkan agar kita jangan puas dengan salat kita, jangan puas dengan zikir kita, dan jangan puas dengan ibadah kita. Lalu Rasulullah SAW pada akhirnya sampai ke langit yang ketujuh. Fa'ataitu ala Ibrahim. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Marhaban bika min ibnin wa nabin farufi aliyal baitul ma'mur. Selamat datang anakku, dan selamat datang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah SAW ada satu tempat yang bernama Baitul Ma'mur. Di situ Rasulullah SAW melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersender di Baitul Ma'mur.
Baitul Ma'mur adalah kiblatnya penduduk langit. Kalau di dunia ini kita memiliki kiblat yaitu Ka'bah, maka penduduk langit itu memiliki kiblat yang bernama Baitul Ma'mur. Maka ketika Rasulullah SAW berkata, "Fasa'altu Jibril," maka saat aku bertanya tentang Baitul Ma'mur, maka Jibril mengatakan, "Hadzal Baitul Ma'mur." Ini adalah Baitul Ma'mur. Yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Yang setiap harinya 70.000 malaikat salat di sana. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma 'alaihim. Kalau malaikat itu sudah masuk ke dalam Baitul Ma'mur, mereka tidak mau untuk kembali lagi. Lantas bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala cukupkan waktu kita untuk bisa mengkaji Isra dan Mi'raj ini secara seksama insyaallah. Barakallahu fikum. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita akan coba untuk menyelesaikan ya dalam waktu 15 menit lagi ini. Insyaallah kita akan melihat bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Isra dan Mi'raj. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam di Baitul Ma'mur, dan itu berada di langit yang ketujuh. Tapi ada satu level itu tidak pernah dimasuki oleh Nabi manapun. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam itu pun juga tidak pernah memasuki level tersebut. Level itu yang bernama Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat yang dimana tidak ada satu makhluk pun yang bisa memasuki level itu. Dan hanya Rasulullah SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalamnya. Jibril alaihi salam hanya mengantarkan Rasulullah sampai di depan level tersebut. Dan ketika sudah sampai di pintu itu, Rasulullah SAW dipersilahkan masuk. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Kenapa engkau tidak masuk? Ini hanya tempat yang bisa dimasuki oleh dirimu saja." Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di level itu. Dan Rasulullah mendapatkan satu perintah. Yang perintah itu adalah suatu ibadah yang langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya. Dan ibadah itu adalah salat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk salat sebanyak 50 waktu. Tapi disinilah pentingnya kita memahami level ke-6, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di level 6, Musa bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kami diperintahkan untuk melaksanakan salat sebanyak 50 waktu. Lalu Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Rasulullah, "Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk mendapatkan kekurangan, untuk dikurangi." Ada dua riwayat. Riwayat pertama pengurangannya itu 5 kali 5 kali, sedangkan riwayat yang kedua mengatakan pengurangannya itu 10 kali 10 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pengurangan jumlah waktu salat sampai dikurangi 10 atau 5. Nabi Musa alaihi salam bertanya lagi kepada Rasulullah, "Berapa yang sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala?" Baru dikurangi 10. Kata Nabi Musa, "Kembali lagi, umatmu tidak akan pernah sanggup menjalankannya." Berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik turun untuk bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa meminta untuk terus dikurangi jumlah waktu sholat sampai hanya bersisa 5 waktu saja. Dan Nabi Musa mengatakan, minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikurangin lagi karena umatmu tidak akan pernah sanggup. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat 5 waktu itulah yang ditetapkan hingga sekarang. Berarti Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, ada jasa Nabi Musa kepada kita semua. Nabi Musa berjasa, berkat beliau meminta kepada Rasulullah untuk
bisa kembali dan minta pengurangan jumlah waktu sholat, itu ada jasa Nabi Musa di sana. Maka saat nanti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, satu tempat yang harus kita kunjungi adalah tempatnya Nabi Musa. Kita harus berkunjung kepada beliau dan meminta ucapan terima kasih kepada beliau bahwa beliau sudah membantu kita dan bisa meringankan beban kita. Kalau toh Nabi Musa pada saat itu tidak meminta, mungkin hari ini kita sudah melaksanakan sholat 50 waktu, dan itu sangatlah berat sekali. Bapak Ibu sekalian dan kakak-kakak sekalian, itulah kisah daripada Isra dan Mi'raj. Dan mungkin kita bisa mencoba untuk mengambil kesimpulan dari segala kisah tadi. Mungkin ada beberapa detil yang kiranya perlu waktu tambahan untuk bisa kita gali lebih dalam. Tapi mari kita coba melihat dari kisah tersebut dan kita kaitkan dengan kehidupan kita. Apa pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Yang pertama adalah perjalanan di malam hari. Terkadang kita penting untuk melaksanakan perjalanan di malam hari. Perjalanan yang tidak biasa. Kita memiliki kebiasaan untuk berjalan beraktivitas di siang hari, di pagi hari, di sore hari. Tapi cobalah sesekali kita melaksanakan perjalanan di malam hari. Itu sensasinya berbeda. Bukan untuk dilaksanakan sesering mungkin, tapi orang yang terbiasa beraktivitas di waktu yang terang, saat dia mencoba untuk beraktivitas di waktu yang gelap, itu suasananya itu pasti akan sangat berbeda. Apalagi di waktu malam itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pesan juga kepada anak-anak muda gitu ya. Kalau kita malam hari mau keluar gitu ya, malam minggu mau keluar, weekend mau keluar, silahkan untuk keluar. Tapi keluarnya itu jangan ke tempat yang aneh-aneh gitu. Malam-malam gak ada masalah, mau keluar, iya keluarnya ke masjid gitu ya, ke Masjid Sunda Kelapa, kajian di Rizka, itu bagus banget. Jangan pergi ke Senopati, tapi perginya ke tempat-tempat yang lain. Silahkan mau ke Senopati, mau ke Kemang, mau ke Menteng, mau kemana, tapi carilah tempat-tempat yang terbaik. Bersihkan diri kita ya, fokuskan tenaga kita, forsir diri kita untuk beribadah mumpung tenaga kita masih banyak. Ya, jadi perjalanan malam sesekali bolehlah untuk kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi tadi, ini mengajarkan tentang seni di dalam silaturahim, seni di dalam bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih senior daripada kita. Ini pesan juga kepada anak-anak muda. Kenapa sih hari ini itu seperti masalah kita? Masalah anak-anak muda di zaman sekarang itu seperti muter-muter di situ-situ aja tapi nggak pernah nemu solusi. Karena barangkali tempat curhat kita itu kawan kita juga dan kawan kita pun juga sama-sama stresnya. Kita punya masalah, dia pun juga punya masalah, sama-sama punya masalah, bingung. Maka dari itulah kenapa penting untuk ngobrol dengan senior gitu. Ngobrol dengan senior, ngobrol dengan orang yang lebih punya pengalaman banyak dibandingkan dengan kita gitu. Kita perlu ngobrol dengan orang-orang yang mungkin secara umur itu jauh di atas kita. Atau minimal yang nggak terlalu jauh, nggak ada masalah lah. Minimal mereka sudah mengetahui bagaimana asam garam kehidupan. Dan Rasulullah SAW dipertemukan dengan nabi-nabi tersebut untuk mengetahui bahwa nabi-nabi tersebut sudah mengalami dakwah yang begitu panjang, yang sangat mengerikan sekali, sangat mengerikan. Nabi Musa mengerikan, Nabi Yahya mengerikan, semua nabi itu mengerikan di sana. Dan kalau dilihat dari tahunnya itu panjang-panjang dibandingkan dengan dakwah Rasulullah selama 23 tahun, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain gak ada apa-apanya secara waktu. Tapi secara kualitas tentu berbeda. Dan disitulah Rasulullah menemukan inspirasi bahwa ternyata nabi-nabi sebelumku itu mendapatkan tantangan yang luar biasa. Maka saat peristiwa Isra dan Mi'raj masuk ke fase Madinah, Rasulullah mampu menjalankan dakwah itu secara lebih baik. Karena apa? Karena mendapatkan referensi pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau hari ini kita itu banyak stresnya, banyak pusingnya, banyak masalahnya di situ, barangkali kita itu jarang untuk meminta nasihat, kurang untuk meminta nasihat. Kita terlalu banyak diskusi sama teman kita yang sama-sama stres, atau kita terlalu banyak diskusi di media sosial gitu ya, di Instagram, di TikTok gitu dan lain-lain ya, buka live lalu minta orang lain ngasih pendapat kita, atau kita menvalidasi diri kita lewat komen Instagram. Ya, itu jangan sampailah kita itu menvalidasi diri kita itu cuma melalui komen-komen yang ada di dalam foto-foto kita atau yang ada di media sosial kita. Kurangi hal-hal yang kayak gitu. Ya, dan yang ketiga adalah tadi, pertemuan Rasulullah dengan para nabi itu adalah pertemuan fisik dan pertemuan ruh. Berarti kita yang masuk di era media sosial ini, jangan sampai kita jadikan kiblat kehidupan kita itu adalah
HP kita, kiblat kehidupan kita itu adalah media sosial kita, dan kita melupakan kehidupan nyata. Kita harus mencoba untuk melatih bagaimana kehidupan nyata itu bergerak. Jangan sampai kita hanya menfokuskan diri kita kepada media sosial saja, tapi kita harus masuk ke dalam dunia nyata itu seperti apa sih? Hari ini kita tidak relate dengan membaca kehidupan. Kenapa banyak tingkat kesetresan itu sangat tinggi sekali? Karena apa? Karena kita tidak mengetahui hakikat hidup yang nyata itu bagaimana. Terlalu sibuk dengan dunia media sosial, dan padahal itu adalah dunia maya, dunia yang bersifat artifisial, padahal kehidupan nyata itu lebih berat dan bahkan lebih mengerikan daripada yang kita duga. Ya. Dan pesan terakhir adalah seperti yang dimana Rasulullah SAW diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menenangkan jiwa, menenangkan jiwa. Sekalipun Rasulullah SAW tidak melakukan apapun. Rasulullah di Isra dan Mi'raj, pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah nggak melakukan apapun. Rasulullah hanya diantar dari langit ini ke langit itu, dari langit ini ke langit itu. Rasulullah diantar ini untuk menunjukkan bahwa ada domain Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Ada cara kerja Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Kita tidak selalu, jangan sampai kita merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang mampu mengerjakan segala-galanya. Jangan merasa diri kita tuh sok kuat, ngerjain ini, ngerjain itu, mikirin ini, mikirin itu. Udah, cukup. Ada yang harus kita pikirkan, ada yang harus kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bisa kita kerjakan, ada yang memang itu kerjanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlalu bingung pada hari ini karena kita tuh mau mengerjakan semua hal dan kita mau mikirin semua hal. Masalah orang kita pikirkan, gitu kan ya. Ada berita perselingkuhan, kita buru-buru komen. Ya, ada berita tentang ini, lalu kita buru-buru komen lagi. Terus persoalan itu kita coba untuk masuk ke dalam relung yang paling jelimet atau relung yang paling membingungkan. Akibatnya apa? Stres sendiri. Jadi cobalah untuk melakukan detox sosial media gitu ya. Detox, gak apa-apa menggunakan sosial media itu gak ada masalah, tapi ya batasi kehidupan yang artifisial itu. Gunakanlah kehidupan yang nyata itu untuk menjalani bahwa oh begini loh caranya hidup gitu loh. Oh begini loh caranya seni di dalam mengatur kehidupan dengan baik. Dan Isra dan Mi'raj mengajarkan tentang bagaimana membangun mental health itu adalah dengan menyerahkan urusan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah yang mengurusnya dan kita hanya berfokus terhadap urusan-urusan kita saja. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin beberapa waktu kita gunakan untuk tanya jawab mungkin. Langsung aja ya. Baik kalau kayak gitu. Baik. Mungkin itu mungkin sesi tanya jawabnya mungkin nanti bisa di sesi-sesi selanjutnya insyaallah ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita dalam kebaikan, dan insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.